satu dari kelompok dengan materi grooming andragogi. Perkenalkan, nama saya Aimel, ada Esther dan ada Rizky. Ya, kami akan mengajar dan mohon kesediaan dari teman-teman untuk menjadi peserta didik SMA kelas 1. Oke. Ya, baik, selamat sore anak-anak. Sore. Ya, semua masih semangat? Masih. Ya, hari ini kita akan segera memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Memori. Selanjutnya ibu akan absen. Ya, siapa? Wito hadir. Wito hadir. Oke. Yanto hadir. Ya, pre-memori absen sudah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang grooming andragogi. Jadi, ibu akan menyampaikan beberapa aturan supaya anak-anak semua tahu dan di dalam kelas tidak ada yang sibuk bermain atau sibuk cerita dengan temannya. Jadi, hari ini semua anak-anak harus fokus dengan materi yang akan sebentar akan ibu sampaikan. Jadi ya boleh dicatat ataupun yang mungkin mudah untuk mengingat ya silakan diingat dengan baik karena sebentar akan ada kuis. Jadi anak-anak harus fokus memperhatikan penjelasan dari ibu guru. Ya. Ya, jadi anak-anak kita akan menonton video terlebih dahulu. Kalau bisa minta tolong kilat untuk mematikan lampunya. Started code type. Halo Moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Para orang tua harus lebih waspada terhadap buah hatinya. Pasalnya, kini ada modus pelecehan baru yang mengincar anak-anak dengan iming-iming pendekatan. Nah, hal ini biasa disebut dengan sexual grooming. Sexual grooming adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun hubungan pertemanan dan ikatan emosional dengan anak atau remaja, sehingga mereka dapat memanipulasi atau mengeksploitasi anak tersebut. Anak-anak atau remaja kerap dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mereka mengalami pelecehan seksual. Mungkin sedikit sulit untuk mengidentifikasi atau menyadari hal tersebut karena biasanya perilaku terlihat seperti perilaku peduli yang normal. Pelaku grooming biasanya mengandalkan ponsel, media sosial, dan internet untuk berinteraksi dengan anak-anak dengan cara yang gak pantas. Mereka juga akan meminta anak untuk merahasiakan hubungan mereka. Berikut ini contoh perilaku grooming. Yang pertama, pelaku memberikan hadiah atau perhatian khusus kepada seorang anak atau orang tua, sehingga membuat anak tersebut merasa istimewa dan berhutang budi kepada pelaku. Yang kedua, pelaku melakukan komunikasi melalui media sosial seperti DM Instagram, Messenger, atau platform streaming langsung, di mana pelaku akan mencoba merawat dan peduli kepada anak-anak. Waduh, ngeri banget ya Mom. Kalau gini ceritanya, kita harus lebih berhati-hati lagi nih Moms. Gimana nih Moms, kira-kira tipe orang seperti ini ada di sekitar kalian gak sih? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya! Oke. Ungkapan kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh guru pesantren Heri Wirawan di Bandung, Jawa Barat menyadarkan kita semua bahwa tak ada satupun instansi pendidikan yang bebas dari ancaman predator anak. Yang lebih menyakitkan, pelaku melakukan aksi kejinya selama bertahun-tahun. Di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, kasus eksploitasi seksual yang seorang guru mengaji di Jawa Barat naik ke permukaan. Diduga 10 anak perempuan menjadi korban tindak asusila ini. Para pelaku kejahatan seksual kerap kali melakukan modus grooming untuk mendekati korban mereka. Grooming adalah proses membangun kepercayaan korban untuk mengikis batasan antara korban dan pelaku. Saya melihat ini adalah sebuah upaya grooming.
belum cakap gitu, mudah percaya gitu, apalagi posisinya pelaku adalah gurunya gitu ya, dan posisinya sebagai ustadz lah gitu ya. Ya, anak kilat lampunya. Ya, baik anak-anak, kita semua sudah menonton video dari materi tentang grooming andragogi. Jadi, Ibu mau minta perwakilan sebelah sini satu orang, sebelah sini satu orang untuk menyampaikan kira-kira apa sih grooming andragogi itu dari dua video yang sudah ditampilkan. Nah, silakan. Oke. Cika. Ya, silakan Cika. Kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan yang baik-baik dulu. Benar Cika, terima kasih. Ya, selanjutnya dari sebelah sini. Apa itu grooming dari video yang sudah ditonton? Adakah? Ada kopi. Oh, iya. Kopi. Ibu, Tindakan apa? mengambil hati seseorang, Bu. Tindakan mengambil hati seseorang. Ya, benar juga. Ya, terima kasih jawaban dari kalian. Jadi, grooming adalah tindakan membangun kepercayaan dan hubungan dengan seseorang. Biasanya anak-anak atau orang muda dengan maksud untuk memanipulasi, mengeksploitasi atau mencelakakan mereka. Nah, apa sih bahaya dari grooming itu? Nah, anak-anak perhatikan, grooming adalah langkah awal yang berbahaya dalam siklus pelecehan. Jadi, pelaku grooming seringkali membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan kepercayaan dengan korbannya, sehingga korban merasa nyaman dan tidak curiga. Hal ini memudahkan pelaku untuk mengeksploitasi korban secara emosional, seksual, atau fisik. Ya, sekarang kita masuk di dampak grooming pada korban. Tadi kita awal kelas tadi Bu Aidan sudah bilang silakan materinya dicatat, mau difoto apapun itu, karena kita akan sebentar ada kuis. Yang pertama tadi materi tentang apa itu grooming. Sudah tahu apa itu grooming? Sudah. Dan yang kedua tadi ada bahayanya grooming. Sudah tahu bahaya grooming? Dan sekarang kita masuk di dalam dampaknya grooming. Nah, dampak dari grooming ini pada korban bisa sangat parah. Termasuk yang pertama, trauma emosional dan psikologis. Yang kedua, depresi, kecemasan dan depresi, dan kecemasan. Yang ketiga, perasaan malu, bersalah, dan terisolasi. Dan yang keempat, kesulitan dalam menjalani hubungan yang sehat. Yang kelima, kecanduan narkoba atau alkohol. Dan yang keenam, bunuh diri. Ya, ini dampak dari grooming. Apa dampak grooming? Yang pertama apa? Trauma emosional, Yang kedua, depresi, cemas, nah yang ketiga, malu, bersalah, dan transformasi, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, kecanduan narkoba dan alkohol, bunuh diri. itu dampak dari grooming. Yang kedua, penting untuk menjalani tanda-tanda grooming. Penting untuk mengenali tanda-tanda grooming. Untuk mengenali tanda-tanda grooming ini, yang pertama kita bisa melihat bahwa pelaku menunjukkan minat yang berlebihan pada anak atau orang muda. Terus yang kedua, pelaku menghabiskan waktu bersama korban bahkan tanpa sepengetahuan orang tua atau wali. Yang ketiga, pelaku memberikan hadiah kepada korban membuat mereka merasa istimewa. Dan keempat, pelaku membuat korban merasa nyaman dan aman dengan mereka. Yang terakhir, pelaku secara bertahap mulai mengungkapkan ketertarikan seksual atau membuat komentar yang tidak pantas. Jadi si pelaku ini membuat dulu si korban ini merasa nyaman dulu untuk bersama dengan dia, baru dia melakukan tindakan seksual. Jika kita mencurigai adanya grooming, penting untuk kita segera bertindak. Jadi ketika kita sudah tahu kalau kan kita
tadi sudah tahu penting untuk mencurigai adanya grooming. Jadi kalau kita tahu ada grooming di antara kita di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita bicara dulu dengan korban dan tanyakan tentang hubungan mereka dengan si pelaku, dan yang kedua laporkan kepada pihak berwenang seperti polisi atau layanan perlindungan anak, dan yang terakhir berikan dukungan kepada korban dan membantu mereka mencari bantuan profesional. Nah, ini cara kita untuk mencegah grooming. Yang pertama, edukasi anak-anak dan orang muda tentang grooming dan bagaimana cara melindungi mereka, dan kedua, awasi hubungan anak-anak dan orang muda dengan orang dewasa. Yang ketiga, bicarakan tentang bahaya grooming dengan keluarga dan komunitas. Yang keempat, laporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Ingatlah bahwa grooming adalah tindakan kriminal yang serius dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada korbannya. Penting untuk waspada dan mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dan orang muda dari bahaya grooming. Oke, kita tanya ulang ya. Menurut anak-anak tadi, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena dampak dari kasus grooming? Salah satunya saja. Oke, betul ya. Oke, benar. Lanjut. Apa sih tanda-tanda orang yang pelaku grooming? Oke, berikan hadiah. Ada lagi? Memperdayakan. Ya, benar. Lanjut lagi ya. Apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban dari grooming tersebut? Ayo, ada yang masih ingat? Lapor. Oke, benar ya. Terus? Bapak tumbuk ya. Oke, biar bapak yang tutup ya. Lanjut, bagaimana cara mencegah grooming? Oke, edukasi terhadap anak-anak ya. Oke. Nah, kita perlu ketahui juga bahwa grooming ini ada 6 model. Apa ya bagusnya? Ya, ada 6 model. Ada 6 bentuk jenis grooming yang terjadi, baik itu terjadi pada anak-anak, bisa juga terjadi pada orang dewasa, bahkan anak remaja juga. Karena kenapa mereka lebih menyerang kepada anak-anak yang usia muda? Karena anak muda itu masih mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran. Nah, yang pertama, grooming emosional. Jadi ini merupakan taktik yang digunakan oleh pelaku dengan cara mereka memberikan perhatian. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau ada laki-laki mulai perhatian ke kalian anak-anak, kalau ada laki-laki mulai perhatian ke kalian, waspadalah ya. Apalagi kalau itu orang baru. Kalau ada memang tujuan untuk nikahi kita anak-anak, ya bagus kalau ada tujuan yang positif. Tapi kalau tidak ada tujuannya, hati-hati ya. Selanjutnya grooming fisik. Grooming fisik ini adalah tindakan sentuhan. Jadi dia menyentuh anak-anak tersebut, dia juga memberikan perhatian dengan cara memeluk mereka. Nah, yang ketiga, grooming melalui orang tua. Jadi mereka melakukan pendekatan ke orang tua dengan mengambil perhatian supaya orang tua itu menyukai pelaku tersebut. Oke, yang pertama, grooming emosional itu contohnya seperti apa? Yang masih ingat? Dengan cara memberikan perhatian. Kalau grooming fisik dengan cara sentuhan fisik. Oke, kalau grooming melalui orang tua, mereka mencari perhatian kepada orang tua kita, oke? Kemudian grooming seksual online. Nah, ini yang biasanya sering terjadi, yaitu mereka menggunakan media-media sosial, biasanya seperti WhatsApp, Instagram. Lewat situ mereka biasanya menyebarkan foto-foto atau mereka meminta kepada kita foto-foto ya seperti tidak baik. Kemudian grooming kolektif ini adalah taktik yang mencakup penempatan korban di tengah kelompok di mana mereka mendapat tekanan. Jadi seperti ditekan oleh pelaku kepada si korban. Kemudian ada grooming digital, yaitu mereka memfotokan korban lalu menyebarkan. Jadi seperti kalau kamu nggak mau ini, maka kamu harus lakukan ini kepada saya supaya saya tidak menyebarkan foto kamu. Seperti itu. Sekian dari kelompok 1 atau materi kami.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan kita. Kita mau bagi kelompok dulu. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagikan ya. Yang sudah dibagikan minggu lalu, yang 5 kelompok. Masih ingat kelompoknya kan? Yang tadi yang minggu lalu yang Ibu Reti bawa. Oke, di dalam kelompok tadi kan disuruh catat. Sudah disuruh catat kan? Ya. Ada yang dicatat? Ingat ya dikit. Nah, mungkin sudah diingat. Jadi di dalam kelompok nanti kalian silakan buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Nanti Ibu akan bagikan kertas, di situ kalian silakan buat kesimpulan dan setelah itu kalian akan sampaikan apa kesimpulan dari kelompok kalian. Dan setelah itu kita akan kuis. Jadi teman-teman, jadi anak-anak kalian simpulkan materi yang kalian dapat dari tentang grooming ini. Kalau kalian mau kasih tambahkan slogan seperti peduli generasi anak atau pemuda, boleh juga. Intinya apa yang kalian dapat saja. Silakan perwakilan kelompok. Ya perwakilan kelompok silakan maju ambil bebasnya. Ayo. Kan sudah SMA kan? Satu kelompok lagi, siapa? Baru 4. Oh, di sini. Oh, satu lagi. Ke kelompok ini. Oh, mereka lagi berdua. Kita kasih waktu hanya 15 menit. Jadi kalau jarum panjang di 4 sudah selesai ya. Tulis kesimpulan yang kalian dapat dari materi. Rale. Tidak boleh gombe-gombe ya, sudah SMA. Sama mereka gombe-gombe. Dia belakangin saya. Tidak boleh begitu, nak. Itu tadi Bu bombe. Mereka baru putus. Mereka baru apa ya bombe? Makanya begitu. Ibu saya dari Jakarta nggak tahu bombe. Oh, tidak tahu gombe ya. Kalau di Sulawesi gombe itu tidak berteman. Bilang ke anak saya. Ayo. Ini apa anak Belum punya anak tuh. Tolong lihat ini anak-anak yang kami anak belakang, bangku belakang ya, sudah di SMA memang banyak Nangis, Bo. 19 menit. iya memang 14 menit satu kelompok ya. Ya jam-jam rawan memang sebelum apa? Kita juga tidak.
Nah. Mariananya lambat, Bu Esther. Saat senang. Bu Esther. Bu Esther. Tidak. Sakit perutku, Bu. Mereka tidak perhatikan materi. Mereka ada Dia ngambek, Bu. kami terus fokus mendamaikan mereka dua ini. Buat kesimpulan dari 10 menit lagi. Ya, cepet banget. Iya. Ayo, adik Mariana. Yang mana Mariananya ada dua? Oh iya. Mariana yang dari Bandung. Sudah kasih kata tidak kasih kembali lagi. dapat nilai kok. Silakan kepada kelompok Ranov untuk presentasikan. Kami dari kelompok Ranov DKK. Kami buat poster stop grooming karena tadi sudah dijelaskan grooming itu apa. Jadi kami simpulkan bahwa orang yang grooming itu memiliki sifat kayak binatang, nggak tahu di mana apa yang dilakukan. Kalau kita lihat binatang, mamanya lahirkan dia sudah dibesar baru dia kawini mamanya. Ya itulah kayak gitu orang nggak sadar diri begitu. Ya stop grooming ya, setuju grooming di stop di dunia ini, angkat tangan. Grooming. Silakan kepada kelompok Rahel. Jadi kesimpulannya dari kami adalah perlunya peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak mengenai penggunaan media sosial agar terhindar dari grooming. Dan dari grooming juga kami belajar bahwa pedofil bukan hanya ada di dunia nyata tetapi juga ada di dunia maya. Di sini kami ada buat hashtag keep your children safe from grooming. Mantap, Ale. Silakan berdiri. Ya, dari kelompok kami, kesimpulannya grooming merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang melalui pendekatan yang baik sebelum melakukan aksi liciknya. Nah, dan proses pendekatannya bisa berupa memberikan hadiah kepada korban, perhatian lebih atau pendekatan melalui orang tuanya atau seperti mengambil perhatian orang tuanya terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan. Jadi grooming dari kesimpulan kami, grooming adalah tindakan manipulatif atau perancangan strategis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Dampak grooming yaitu malu. Kedua, cemas. 3, tidak percaya diri. Keempat, trauma. Cara mengatasi grooming adalah lapor polisi. Kedua, bimbingan kepada orang tua. Dan ketiga, konseling pada anak yang mengalami grooming. Terima kasih. Jadi menurut kami kesimpulan grooming itu adalah kekerasan yang menunjukkan manipulasi
kekerasan atau manipulasi yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan korban, dan dengan tujuan untuk melakukan kekerasan fisik ataupun seksual. Terima kasih. Mencatat dan mengingat, Ibu percaya semuanya bisa menjawab. Bisa menjawab kuis kita. Kita akan bermain sedikit. Ini ada hadiahnya, ini semua harus terlibat. Awas ada ya. Ya minggu depan. Sasi minggu depan. Ibu, kami mau pulang kalau nggak ada. Ya tidur ya istirahat di rumah. Kami mau terus belajar. Ini benar salah ya. Ya benar. Jadi hari ini kita akan bermain benar salah. Yang mana yang salah? Yang ini kalau benar akan yang biru. Kalau salah apa ya? Merah. Biru. Jadi semuanya harus sama, oke? Oke. Kita akan mulai kuis kita. Tanpa berlama-lama, soal nomor 12. Kita mulai dengan soal nomor 12. Belum. Jadi hitungannya, ketukannya tak. Gitu ya. Tak. Oke, siap ya? Kita mulai. Grooming yang pelakunya menyebarkan foto melalui penyebaran foto tanpa izin dari korban disebut grooming digital. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya. Jawabannya adalah biru. Yeay. Skip. Semuanya dapat 100.000. Oke. Lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, nomor 11. Grooming yang pelaku menyentuh fisik disebut grooming emosional. Benar atau salah? 1, 2, 3. Itu Ibu yang di sana ganti, Bu. Saya sudah hitung sampai 3. Yang angkat biru cuma Paul sama adik ini tadi ya. Yang lainnya tuh yang lainnya 100. Lanjut lagi. Hubungan yang lebih akrab, nomor 10 ya. Hubungan yang lebih akrab dengan orang lain yang tidak dikenal dengan cara mencegah. Hubungan yang lebih akrab dengan orang yang tidak dikenal adalah cara mencegah grooming. Benar atau salah? 1, 2, 3. Semuanya 100. Lanjut. Benar atau salah? Edukasi kepada anak-anak adalah cara mencegah terjadinya grooming. 1, 2, 3. Semuanya 100. Benar. Ya, oke. Lanjut. Lapor kepada pihak berwenang seperti polisi atau layanan perlindungan merupakan tindakan untuk melindungi korban. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Kak Mai mereka salah. Maksudnya mereka nggak dapat poin. Yang angkat biru dapat 100. Yang Mai dapat berapa? Dia salah. Banyak. 3. Ya. Lanjut ya. Jika kita mulai mencurigai adanya grooming, penting untuk segera menjauhi korban. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, semuanya dapat poin 100. Lanjut. Jika kita mulai mencurigai adanya grooming, sudah itu tadi. Lanjut. Salah satu tanda-tanda grooming adalah, benar atau salah? Pelakunya diam-diam, terus sering memantau. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, semuanya
Ini semuanya salah ya, nggak ada yang benar. Oke, Bu. Jawabannya warna merah. Lanjut. Dampak grooming pada korban yaitu trauma emosional dan psikologis. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, semuanya benar. Oke, benar ya semuanya. Lanjut. Grooming adalah langkah awal yang berbahaya dalam siklus pelecehan. Benar atau salah? Benar tuh. 2, 3. Woi, benar semua lagi Mel. Iya. Terakhir. Iya. Tujuan dari grooming adalah untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan mencelakakan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, 100. Ini soal paling susah terakhir. Oke. Perhatikan, perhatikan slide tadi bagus, mantap. Korban dari grooming biasanya adalah orang muda dan orang tua. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya hanya ada Kak Mariana, Novi, dan mereka yang benar. Oke, pertanyaan nomor 1 terakhir. Terakhir ini betul-betul terakhir. Grooming adalah tindakan membangun kepercayaan dan hubungan dengan seseorang. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, jawabannya benar semua. Oke, mantap. Akan membagikan hadiahnya minggu depan. Oke, 1, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok. Oke, info lebih lengkap akan 100.000. Oke, sip. Oke, kita sudah selesai belajar hari ini dan kesimpulannya untuk kita bahwa sebagai generasi muda sekarang, kalau kita peduli dengan teman-teman kita, maka kita juga harus memberi informasi ini kepada teman-teman kita juga. Ya, jadi jangan menyimpan materi ini sendiri, tetapi sampaikan kepada orang lain bahwa hati-hati dengan orang baru, karena orang baru itu belum tentu dia baik, dan kalau dia baik juga belum tentu selamanya dia baik. Jadi harus berhati-hati dengan media sosial, hati-hati juga dengan sentuhan-sentuhan orang lain, oke? Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini, dan sampai hari ini, sampai sekarang. Oke. Sekian materi hari ini. Ibu minta pertolongan, Ibu minta tolong kepada Debbie yang pimpin doa kita. Oke, sebelum kita pulang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar, kiranya Engkau menyertai kami untuk selanjutnya. Terima kasih, haleluya, amin.